Baik, jangan lupa tulis tanggal hari ini. Hari Senin, tanggal 31 Agustus. Ya, sudah buat tanggal. Nah, topiknya adalah perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda. Oke. Sudah? Arlin, Gaston, Squall, Alice, Giselle, Abel. Nah, dengarkan ya, Miss menjelaskan. Perubahan wujud benda. Pemanasan dan pendinginan dapat mengakibatkan benda mengalami perubahan wujud. Coba lihat, ini ada gambar segelas teh, tapi tehnya teh dingin, ya. Perhatikan gambar berikut, tehnya teh dingin ya. Udah, kira-kira es teh ini, ya, es teh ini jika kita biarkan berlama-lama di luar ruangan akan meleleh ya atau mencair ya. Lama-kelamaan es batunya akan menghilang kan. Nah, inilah yang mau kita bahas, perubahan wujud benda. Dari benda yang padat ke berubah menjadi benda yang cair. Kenapa faktornya? Bagaimana kan begitu kan? Nah, sekarang Miss menjelaskan lagi, Miss membahas. Nah, dengarkan ya. Sebenarnya es batu terbuat dari air ya. Asal mula es batu itu terbuat dari air biasa. Namun air terbentuk ya, air itu berbentuknya kan cair. Udah, es batu adalah air yang terbentuk padat. Oke. Es batu adalah air yang berbentuk padat. Kemudian es batu tersebut menghilang dari es teh karena wujudnya berubah. Kenapa? Nah, es batu berwujud padat berubah menjadi air yang berwujud cair. Es batu berwujud padat berubah menjadi air yang berwujud cair. Nah, perubahan wujud tersebut dari padat menjadi cair dinamakan mencair. Oke, jadi kalau kalian minum es yang dingin ada es batunya, jika dibiarkan berlama-lama di luar ruangan itu akan mencair. Esnya itu bisa menjadi air kembali, ya kan? Lama-lama mencair, menghilang es batunya. Makanya disebut mencair. Apa itu? Perubahan wujud padat. Padat itu es batu ya, padat menjadi cair. Oke. Nah, ini dia. Es teh terbuat dari air teh yang diberi es batu. Oke. Ada es batunya, udah. Jika dibiarkan di udara terbuka, lama-kelamaan es batu akan mencair. Oke, nah inilah yang disebut dengan perubahan wujud benda. Oke, Miss lanjut. Nah, sekarang kita mau ngebahas perubahan wujud selanjutnya. Tadi kita udah ngebahas yang mencair ya. Apa itu mencair? Perubahan wujud padat menjadi cair. Dari yang berbentuk es batu berubah menjadi air kembali. Begitu ya GBI Vander. Oke, Miss lanjut. Nah, apabila bagian luar gelas yang berisi es teh, jika kamu pegang, ya kan? Ini contohnya gini, ini gambarnya. Ini gambarnya. Nah, seandainya ini ada satu cangkir atau satu gelas es teh yang ada es batunya, kan ada di dinding gelasnya kan ada seperti butiran-butiran kan, seperti embun-embun. Nah, dengarkan. Apabila bagian luar gelas yang berisi es teh dipegang, tangan kita akan terasa basah. Benar tidak? Secangkir gelas yang berisi es batu, kita pegang akan basah kan, Karla Livi? Udah. Nah, halo, Miss ulang. Bagian luar gelas menjadi basah karena terdapat air. Oke, nah air tersebut berasal dari udara. Udara di sekitar gelas mengalami pendinginan. Jadi, kenapa ya gelas itu di pinggir-pinggir dinding-dinding gelasnya ada air-airnya, Miss? Kalau ada es batu,
kan gelasnya langsung ada embunnya di luar. Nah, karena udara di sekitar gelas mengalami pendinginan oleh pengaruh es di dalam gelas tersebut. Jadi, udara yang mengalami pendinginan akan mengalami perubahan wujud. Dari mana? Wujud apa? Wujud gas menjadi cair. Makanya disebut dengan mengembun. Coba lihat, perhatikan. Di pinggir-pinggir gelas ini, lihat. Ada air-airnya kan, namanya mengembun kan. Kenapa? Udaranya itu sudah mengalami pendinginan akibat dari es batu yang ada di dalam gelas. Begitu, makanya gelasnya itu di bagian luarnya seperti kayak embun. Ada airnya, iya kan? Disulang ya, disulang. Apabila bagian luar gelas berisi es teh disentuh atau dipegang, terus tangan kamu terasa basah kena airnya, nah bagian luarnya ya, nah udah, air tersebut berasal dari udara. Kenapa, Miss? Udara tersebut itu mengalami pendinginan karena pengaruh es yang di dalam gelas. Karena pengaruh es di dalam gelas. Jadi, karena si udara itu mengalami pendinginan, maka si udara itu mengalami perubahan wujud dari gas menjadi cair, Kenzo. Makanya disebut mengembun. Begitu, ini gambarnya. Lihat bagian luar gelasnya ada air-air seperti ini, mengembun kan? Dinding gelas menjadi basah karena udara di sekitar gelas mengalami perubahan wujud mengembun. Disulang, dinding gelas menjadi basah karena udara di sekitar gelas mengalami perubahan wujud namanya mengembun. Jadi, perubahan wujud yang kita bahas ini, nah yang pertama adalah mencair tadi, udah, es batu yang dibiarkan di luar lama-lama akan mencair. Kemudian kita udah bahas mengenai mengembun ya. Dinding gelas menjadi basah karena udara di sekitar gelas mengalami perubahan mengembun. Oke. Sekarang kita mau ngebahas mengenai membeku. Apa itu, Miss? Nah, lihat, dengarkan ya. Es batu, tahu es batu kan? Tahu es batu? Tahu. Es batu itu yang biasa di dalam freezer, di dalam lemari es kita. Oke. Grace, Herbetus, Jocelyn Jaya. Oke, dengarkan ya. Es batu yang kita gunakan untuk membuat es. Terserah mau bikin jus pakai es batu, bener nggak? Nah, es batu itu kan dingin, kemudian kan keras, padat, iya kan? Bener nggak? Es batu itu kan dingin pasti kan? Kemudian keras. Keras itu apa? Padat. Udah. Nah, bagaimana bisa padat? Bagaimana prosesnya begitu kan? Nah, dengarkan. Ini yang kita mau ngebahas mengenai membeku. Udah. Es batu itu asalnya dari air. Benar nggak? Air yang dibekukan menjadi es. Oke? Es batu terbuat dari air. Udah. Air berubah menjadi es batu setelah masuk ke dalam freezer atau lemari es. Nah, di freezer, tahu freezer kan? Tempat membekukan sesuatu benda ya. Di dalam freezer, air itu mengalami pendinginan. Udah. Kemudian berubahlah dia es batu tadi yang tadinya air, asalnya si air biasa berubah menjadi padat. Tiba-tiba keras. Udah, tiba-tiba padat keras. Nah, proses perubahan cair, air biasa cair menjadi padat dinamakan membeku. Contohnya es batu. Misalnya Grace mau masukkan secangkir air, udah. Kamu kepingin minum jus pakai es batu, udah. Nah, tapi kamu nggak punya stok es batu. Tiba-tiba kamu ada ide, saya mau bikin es batu dulu gitu kan. Nah, jadi kamu tiba-tiba isi air di dalam wadah, di dalam cangkir atau cangkir kan. Nah, kemudian kamu masukkan ke freezer, oke. Setelah beberapa jam kemudian, ada sekitar 2 jam, jadi si air itu berubah menjadi padat. Nah, bentuknya keras. Nah, itulah namanya membeku atau
Iya, berubah menjadi es batu ya. Jadi proses perubahan cair menjadi padat disebut membeku. Ini gambarnya. Nah, ini dia. Air dalam freezer akan mengalami perubahan wujud membeku. Oke, air dalam freezer akan mengalami perubahan wujud membeku. Contohnya gini, kamu beli es krim di es krim di supermarket, tiba-tiba es krimnya itu kan udah lama di udara. Cair dia. Nah, ya kan, cair kan, mencair lah gitu kan, mencair. Nah, terus kamu ada inisiatif. Kalau enggak, ini es krimnya kita masukkan dalam freezer aja deh supaya keras kembali. Bisa. Jadi, selang beberapa jam kemudian akan membeku atau mengeras menjadi ya es krimnya dalam bentuk padat begitu. Tapi dalam masukkan ke wadah freezernya. Gitu. Oke? Namanya membeku. Perubahan dari cair menjadi padat dinamakan membeku. Kira-kira di sini sudah paham belum? Ini gambarnya. Nah, ini dia es batunya. Oke. Mencair, mengembun, membeku ya. Oke, mencair, mengembun, membeku. Kita bahas selanjutnya mengenai perubahan wujud benda yaitu menguap. Menguap. Oke, di halaman 7. Ebertus, halaman 7 Ebertus. Nah, kita mau bahas menguap ya. Diperhatikan, dengarkan dulu penjelasan Miss. Nah, contohnya kita membuat minuman dingin. Grace mau bikin jus atau Viola mau bikin jus juga lah gitu. Terserah mau jus apa, mau jus melon, strawberry, terserah udah. Nah, jadi kamu ingin selain jus kamu juga mau bikin teh hangat atau kopi hangat. Nah, udah. Jadi dengar ya. Selain membuat minuman dingin, kamu juga ingin bikin teh hangat atau kopi hangat atau cappuccino yang dengan airnya tidak dingin tapi yang hangat-hangat Ebertus. Dibilang panas tidak, dibilang dingin tidak. Tahu kan air hangat, Grace? Iya, air hangat. Dibilang panas tidak, dibilang dingin tidak. Udah. Nah, jadi untuk membuat minuman hangat, kamu butuh air apa? Air panas kan? Benar nggak? Iya, butuh air panas. Jadi, sewaktu kamu mau merebus si air panas tadi, tolong hati-hati. Jangan asal-asal sentuh wadahnya. Karena dia kan udah direbus, berarti kan panas kan? Oke, nah dengarkan lagi. Nah, air yang dipanaskan akan menghasilkan uap air. Air yang dipanaskan, yang kita masak itu nanti hasilnya kan uap air, seperti butiran-butiran bulat-bulat. Butirannya bulat-bulat itu namanya uap air ya. Kalau udah mendidih, coba lihat, coba kamu perhatikan air yang dipanasi ada seperti dia bulat-bulat itu namanya uap air, artinya airnya sudah mau matang kan gitu kan. Nah, jadi uap yang dihasilnya kan banyak, udah. Wadah atau wadah ceret atau teko ya dapat berbunyi. Tandanya gini kan kalau misalnya sudah berbunyi kan tandanya udah matang airnya kan. Nah, air yang dipanaskan itu berubah menjadi uap air. Kenapa? Uap air adalah air yang berbentuk gas. Ulang. Air yang kita panaskan itu berubah menjadi uap air. Miss, airnya sudah matang. Nah, air yang sudah matang itu namanya uap air. Miss, airnya sudah matang, Miss. Sudah mulai ada gelembung-gelembung, Miss. Justru gelembung-gelembung itulah namanya uap air. Perhatikan namanya kalau masa air panas. Coba lihat, kamu lihat dari jauh itu ada gelembung air, itu namanya uap air. Nah, uap air itu apa, Miss? Dengarkan, uap air adalah air yang berbentuk gas. Uap air adalah air yang berbentuk gas. Jadi, air yang berwujud, apa wujud air? Cair, padat, gas, cair kan?
Air yang berwujud cair dapat berubah menjadi gas jika dipanaskan. Miss ulang. Air yang berwujudnya cair bisa berubah menjadi gas apabila dimasak atau dipanaskan. Nah, nanti kalau habis Zoom gini, kepingin minum teh hangat, pasti masak air kan? Bener nggak? Nah, perhatikan ada gelembung, 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 gelembung. Tandanya sudah masak, itulah uap air, itulah gas. Begitu, oke? Air yang berwujud cair dapat berubah menjadi gas apabila dipanaskan atau dimasak di atas kompor. Proses perubahan dari wujud cair menjadi gas. Perubahan dari wujud cair menjadi gas dinamakan menguap. Menguap. Perubahan dari wujud cair menjadi gas namanya menguap. Kenapa menguap? Karena air yang dipanaskan itu hasilnya adalah uap air atau air mendidih. Air yang dipanaskan setelah beberapa lama akan mendidih dan menguap. Ini uapnya ini. Tekonya berbunyi kalau dia sudah matang. Pernah melihat nggak teko air sedang dimasak, isinya air panas? Pernah ya, tiap hari pun Miss melihat mama saya buat seperti itu. Nah, sudah tahu kan proses ilmiahnya, proses pelajaran IPA-nya sudah tahu kan? Nah, selama ini kan nggak tahu kan Kalisto. Kenapa begini? Kenapa begini? Oke? Sekarang sudah tahu kan? Kenapa, Miss? Nah, jadi air yang berwujud cair dapat berubah menjadi gas apabila si air itu kita masak atau dipanaskan. Proses perubahan dari wujud cair menjadi gas dinamakan menguap. Oke? Sedang masak air kan, airnya mendidih, banyak kumpul-kumpul uapnya, akhirnya hasilnya air panas. Air yang sudah matang maksudnya. Ngerti kan? Siap-siaplah bikin teh kan gitu. Oke, kita lanjut sekarang. Mencair sudah, mengembun sudah, membeku sudah, menguap sudah. Sekarang kita mau lanjut menyublim. Apa itu menyublim, Miss? Mau tahu jawabannya? Nah, disimak. Apa itu menyublim, Miss? Dengarkan, saya mau jelasin. Pernah kamu melihat kapur barus? Tahu kapur barus? Kapur barus tahu pengharum ruangan? Tahu nggak pengharum ruangan? Misalnya ada gantungan pengharum di AC kamu. Ada semprot-semprot pengharum ruangan. Ada nggak? Pernah melihat kapur barus nggak? Pernah ya. Kalisto pernah? Jessica pernah? Nggak pernah. Siapa yang pernah melihat pengharum ruangan? Jericho pernah lihat? Evelyn, kok? Pengharum ruangan? Seankai, Alfiano? Sudah ya? Oke, dengarkan. Dengarkan ya. Istilah kapur barus atau kamper yang digantung di lemari baju. Nah, atau pewangi ruangan yang digantung di AC. Nah, lihatlah. Bisa dia kapur barus yang digantung di lemari baju pakaian supaya bajunya tidak bau apek, supaya wangi ada. Kemudian pengharum ruangan bisa, ada yang semprot-semprot itu loh, atau yang digantung di AC, ada wangi lemon, wangi jeruk, wangi apa lagi? Banyak kan? Dengarkan. Lihat. Kalau dia kapur barus, itu kan bentuknya bulat-bulat kan? Bulat, bener nggak? Nah, si kapur ini kan awalnya kan gede bentuknya.
Tapi lama-lama setelah kita gunakan itu akan mengecil sendiri, bentuknya kecil-kecil, ibaratnya sudah habis. Sama kayak pengharum ruangan atau pengharum AC, kalau kita pakai lama-lama habis dia kan bentuknya. Yang digantung di AC itu, benar nggak? Lama-lama jadi kecil. Nah, dengarkan lagi Miss mau jelasin. Udah? Nah, jadi pengharum tadi hilang, nah, pengharum tadi hilang karena berubah menjadi gas. Udah, lama-lama pengharum kan habis, ya kan? Nah, pengharum ruangan atau pengharum baju yang hilang setelah kita gunakan selama sebulan, udah, penyebabnya adalah berubah menjadi gas. Gas yang membuat ruangan atau baju yang di dalam lemari itu menjadi wangi. Jadi gasnya itu sudah habis. Makanya digunakan sebagai pengharum ruangan, pengharum lemari baju begitu. Udah, gasnya sudah habis, makanya si kamper ini, kapur barusnya ini bisa habis atau lama-lama mengecil dia. Coba perhatikan aja pengharum ruangan di AC itu lebih gampang. Kamu lihat, waktu kamu beli itu kan gede dia, bentuknya kayak kotak atau bulat gitu kan. Setelah kita pakai sebulan, kan kecil ya, terus hilang. Kok bisa kecil ya? Karena gasnya sudah habis, digunakan untuk mengharumkan semua ruangan kamu, begitu. Atau kalau menggunakan kapur barus, mengharumkan lemari pakaian. Gasnya udah habis. Udah. Jadi perubahan wujud benda dari padat menjadi gas disebut menyublim. Inilah disebut dengan menyublim. Oke, contohnya kapur barus atau pewangi lemari baju atau pewangi ruangan yang digantung di AC. Oke, bisa baca. Ini kapur barus ya yang mengharumkan lemari baju. Kapur barus yang diletakkan di sela-sela pakaian atau di sela-sela pakaian yang digantung di dalam lemari itu cepat habis. Karena kapur barus mengalami perubahan wujud. Dari mana, Miss? Lihat, ingat. Bentuk padat menjadi gas disebut menyublim. Lihat, tinta yang warna merah. Menyublim. Sudah tahu ya? Apa itu menyublim? Menyublim itu perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Oke, Carlos? Kira-kira sudah paham? Kira-kira sudah paham belum? Kita sudah bahas mengenai mencair, mengembun, membeku, menguap, menyublim. Tadi yang contoh mencair. Contohnya apa tadi? Ya, gelas yang berisi es batu dibiarkan terbuka akan mencair. Nih, es teh terbuat dari air teh yang berisi es batu itu dibiarkan berlama-lama di luar akan mencair. Coba minum jus, ada es batunya. Kamu udah lama terbuka itu udaranya kan, misalnya es batunya sudah lama lah itu. Kamu lihat, lama-lama yang di gelas kamu itu hilang es batunya, bener nggak? Jadi cair. Nah, itu namanya mencair. Kemudian, apa itu mengembun? Mengembun, ingat ya, dinding-dinding gelasnya itu basah. Nah, karena udara di sekitar gelas mengalami perubahan wujud, namanya mengembun. Apa itu, Miss? Perubahan wujud seperti dari gas menjadi cair, namanya mengembun. Ingat, dari gas menjadi cair. Makanya basah dinding gelasnya. Kemudian tadi kita membahas membeku. Membeku gampang. Udah. Air yang kita simpan di dalam freezer itu akan mengalami pembekuan atau menjadi padat. Ya. Kita mau buat es batu. Udah. Jadi membeku itu adalah
Perubahan dari cair menjadi padat. Perubahan menjadi cair menjadi padat. Itulah membeku. Hasilnya apa? Es batu. Nggak percaya coba cek. Kemudian kita sudah membahas mengenai menguap. Ingat, menguap itu ibaratnya kita masak air panas. Nah, ya air panas. Jadi menguap itu kan uap air. Uap air itulah air yang matang. Karena kan dia mendidih. Air yang dipanaskan, air yang dimasak di atas bara api atau kompor, setelah beberapa lama akan mendidih dan menguap. Oke. Bentar ya. Halo. Iya, Pak. Iya, Pak. Pak, bentar, Pak. Saya sedang mengajar. Bentar ya, Pak. Saya sedang mengajar. Halo, Miss sambung lagi ya. Oke, jadi tadi ada menyublim. Ingat, menyublim itu adalah kapur barus yang kita letakkan di sela-sela pakaian atau digantung di lemari. Kemudian wanginya itu kan sudah habis kan? Benar nggak? Jadi wanginya tuh lama-lama sudah hilang. Kenapa? Karena kapur barus tersebut mengalami perubahan wujud dari padat menjadi gas. Dari padat menjadi gas, ya kan? Nah, disebutlah namanya menyublim. Disulangin, perubahan wujud benda dari wujud padat menjadi gas, yaitu menyublim. Kira-kira sudah paham? Contohnya iya kapur barus atau pewangi baju atau pewangi ruangan yang berhubungan dengan gas. Dari padat menjadi gas namanya menyublim. Adelia, coba perhatikan di ruangan kamu, Grace, Jesselyn Liap, ada nggak pengharum? Pengharum. Nggak ada. Kenapa nggak ada? Ada kapur barus atau pengharum ini loh, pengharum kayak di kipas atau di AC yang digantung-gantung itu. Ada nggak? Ada. Iya, Mi, saya tahu, saya pernah melihat itu ada wangi-wangi orange, wangi jeruk, harum sekali. Nah, itu tadi. Jadi dia tuh wangi sekali harumnya itu. Karena apa? Aroma yang wangi itulah yang membuat dia mengeluarkan gas. Udah, ruangan yang wangi itu mengeluarkan gas. Jadi gas, udah itu hasilnya kan gas. Kenapa? Karena dari bentuknya padat menjadi gas. Itulah dia. Jadi yang wangi itu adalah wujudnya adalah gas. Oke, gas pengharumnya keluar. Jadi kita merasa wangi. Wah, ada wangi ya, Miss. Nah, seperti itu. Kira-kira sudah paham? Oke. Nah, jika sudah paham, lanjut di halaman 8. 8. Oke, halaman 8 ini Miss baca sedikit keterangannya ya. Ini tentang begini, lihat. Benda-benda yang mengalami perubahan wujud dapat kembali ke bentuk semula. Benda-benda yang mengalami perubahan wujud dapat kembali ke bentuk semula. Contohnya apa ya, Miss? Nah, lihat. Contohnya gini. Air yang mengalami pemanasan akan berubah wujud menjadi uap air. Oke. Sementara uap air yang mengalami pendinginan akan mengalami perubahan wujud mengembun dan menjadi air kembali. Jadi kalau dia berhubungan dengan air, pasti dia bisa berubah kembali. Contoh, es batu itu kan bentuknya kan padat. Bisa nggak, Miss, diubah menjadi air biasa? Bisa. Jadi dia mengalami perubahan wujud yang dapat kembali ke bentuk asalnya. Bentuk asalnya itu apa? Air. Kenapa, Miss? Jadi es batu itu bisa mencair. Dia bisa berubah menjadi bentuk asalnya yaitu air. Tapi kalau Gilbert Evander, Ryuji, Jai, dan Ryu,
nggak bisa bentuk ke semula, yaitu siapa? Anak bayi. Bisa nggak? Ryuji bisa berubah menjadi anak bayi kembali? Nggak bisa. Jaidan? Nggak bisa. Gibot? Nggak bisa. Kamu nggak akan bisa menjadi anak TK lagi. Kenapa? Kamu akan mengalami pertumbuhan lagi selanjutnya. Nah, kecuali air. Air itu bisa berubah menjadi bentuk asalnya. Dari es batu bisa berubah dia jadi air biasa. Nah, tapi kalau kita nggak bisa, ya kan? Kita nggak bisa berubah menjadi anak TK, nggak bisa. Atau berubah jadi anak kelas 1 SD lagi, nggak bisa. Kamu akan terus mengalami pertumbuhan. Ini contohnya begitu. Oke? Nah, udah. Berikut adalah contoh perubahan wujud benda yang dapat kembali ke bentuk semula. Miss, kalau ini Miss, kalau kertas Miss kita bakar, bisa nggak kita ubah? Itu kan kertas dibakar kan jadi abu Miss, jadi arang. Benar nggak Princelo? Ada sebuah kertas, kamu bakar. Kertasnya berubah menjadi apa? Abu ya kan, abu. Bisa nggak abu itu berubah menjadi kertas lagi? Nggak bisa. Nggak bisa. Contoh Princelo, contoh lagi Princelo. Princelo bisa nggak berubah menjadi ke kelas 1 SD, kamu jadi anak kelas 1 SD? Nggak bisa. Insya Allah bakalan nanti naik ke kelas 4, ke kelas 5, lah kamu lanjut ke depan. Nah, jadi ini contoh perubahan wujud benda yang dapat kembali ke wujud semula. Contohnya ini, lilin yang meleleh karena dipanaskan, ya kan? Lilin yang meleleh karena dipanaskan akan mengeras kembali ketika dingin. Tahu lilin? Lilin tahu, nah, kalau mati lampu kita pakai lilin kan supaya menerangin. Itu kan ada apinya tuh, kita hidupkan ada apinya kan. Nah, lama-lama akan meleleh lilinnya, mencair. Udah, tadinya tinggi, lama-lama jadi kecil lilinnya. Miss bisa nggak Miss kita ubah jadi tinggi lagi Miss? Bisa. Tunggu dia dingin dulu, baru kita buat dia seperti lilin wujud seperti semula. Baru bisa jadi wujudnya lilin. Jadi padat. Begitu. Yang kedua, es akan kembali berwujud cair. Es batu, Sean. Es batu yang kamu bekukan di freezer itu bisa berubah lagi dia ke bentuk asalnya, yaitu cair. Apabila kamu biarkan saja di tempat terbuka, dibiarkan di dalam gelas itu, dibiarkan terus, nah lama-lama kan dia mencair. Oke? Nah, kemudian garam yang larut di dalam air akan kembali memadat menjadi kristal garam ketika air diuapkan. Oh, ini contohnya seperti ini nih. Nah, ini dia. Es dapat berubah wujud menjadi air kembali jika dibiarkan di suhu ruang atau mengalami pemanasan. Atau esnya dicairkan bisa. Ini yang bisa berubah kembali ke wujud semula ya maksudnya ya. Tadi yang nomor 3 ini, garam yang larut di dalam air. Tahu garam? Tahu garam nggak? Garam rasanya asin kan, Princelo? Tegar, Sean? Garam rasanya asin. Bentuk garam kan halus, seperti serbuk-serbuk atau pokoknya dia ukurannya paling kecil, paling mini gitu kan. Garam ini kan. Nah, garam ini kita masukkan ke dalam air, kita larutkan dia di dalam air itu, udah, dia bisa kembali menjadi padat bentuknya, menjadi kristal garam. Tapi ketika airnya kita uapkan. Tahu diuapkan? Ketika air diuapkan. Kira-kira seperti itu. Oke. Sudah? Nah, ada yang mau bertanya atau belum paham? Biar Miss ulangi lagi. Sudah paham semua? Miss ulang aja ya lagi ya. Miss ulang ya. Benda-benda yang mengalami perubahan wujud dapat kembali ke bentuk semula. Perubahan wujud ke bentuk semula dapat terjadi jika benda pada keadaan lingkungan tertentu. Contohnya gini, air yang mengalami
pemanasan atau air yang dimasak akan berubah menjadi uap air. Oke, uap air itu akan air tadi itu kan akan dingin kan, akan dingin. Kemudian setelah mengalami pendinginan akan berubah wujud yaitu menjadi mengembun. Udah, setelah mengembun ya seperti air biasa lagi. Airnya sudah dingin, jadi nggak ada embun lagi. Jadi air normal biasa. Nah, kan bisa berubah lagi kan? Dari uap air, kemudian mengembun, kemudian jadi air kembali. Oke, kecuali kita nggak bisa berubah ke bentuk semula lagi. Kita akan mengalami pertumbuhan. Oke, kira-kira sampai sini dulu pelajarannya. Nanti dilihat rekodnya ya. Oke, lihat rekodnya, diulang-ulangi kembali.